Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang kita sudah sampai di faslun fit tayammum. Fasal fit tayammum. Sini halaman berapa sini nanti, Pak? Berisiko halaman 50 ah. Oh, sekali 50 halamannya. Dan di sini disebutkan tayamum itu didefinisikan dari dua sisi. Pertama dari sisi lugatan, bahasa, yang artinya adalah al-qasdu. Wa tayammum lugatan bermakna al-qasdu. Jadi pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu kita harus ada gambaran atau deskripsinya terlebih dahulu. Tayamum ditinjau dari sisi bahasa yang maknanya adalah al-qasdu, yang artinya adalah tujuan. Kemudian ditinjau dari sisi syar'i, katanya adalah isalu turabin tahurin liwajhi wal yadaini badalan an wudu'in aw ghuslin aw ghasli wud'in bi syara'it makhsusah. Kata penulis di sini rahimahullah mengatakan, atau kata syarih rahimahullah, secara syariat itu tayamum itu isal turab, yaitu mengairi tanah yang bersih ke wajah dan kedua tangan. As-sala yusilu itu kan mengairi itu. Itu diginin turab, yaitu debu yang bersih. Lil wajhi wal yadaini, yaitu untuk kedua untuk wajah dan tangan. Badalan. Kemudian fungsi tayamum itu adalah badalan, pengganti, an wudu'in, dari berwudu', au ghuslin, yaitu dari mandi janabah, au ghuslin udwin, atau membasuh anggota. Itu adalah definisi dari yang namanya tayamum. Tayamum itu kan tanah ini di sini kan, tanah yang bersih, yang berdebu, yang bersih, begini, dan dari gini ke tangan, lalu ke wajah, ya kan? Itu bertayamum dia. Kayak di sini, kemudian baru ini ya, pengganti. Ini tayamum ini fungsinya adalah sebagai pengganti dari air. Tayamum itu fungsinya pengganti dari air. Mungkin dari wudu kalau nggak ada air, atau dari yang mandi atau yang mandi janabah kan. Misal si fulan kena janabah, nggak ada air, berarti penggantinya dengan tayamum. Atau membasuh anggota badan itu. Beda. Kalau ghusl itu artinya mandi mandi. Iya. Mandi janabah. Kalau ghusl itu artinya membasuh itu. Bi syara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus gitu. Sekarang kita masuk kepada syarat-syarat tayamum. Tayamum itu mempunyai syaratnya. Ada 5 di sini. Wa syaraitu at-tayammumi khamsatu asya'a. Dan syarat-syarat tayamum itu ada 5. Wa fi ba'di nusakhatil matan khamsu khisalin. Jadi di sebagian matan lafaznya itu bukan menggunakan khamsatu asya',
Tapi di sebagian matan atau di sebagian manuskrip matan itu menggunakan khamsu khisalin. Ya, itu di sebagian dari matan. Misal masuk di sini adalah kalau misalnya kita buka di matan lain, ya kan, atau maksudnya masih di matan yang sama Abu Syuja tapi berbeda manuskripnya. Di sana kan dijumpai ada yang mengatakan khamsatu asya, ada yang mengatakan khamsu khisalin. Kedua-duanya sama maknanya, yang membedakan lafaznya saja. Berarti kalau kita misalnya beralih atau membaca di manuskrip yang lain, pasti akan dijumpai beberapa lafaz yang berbeda di antara manuskrip lainnya itu. Tapi maknanya sama itu. Maknanya sama dari yang dimasalah. Wa syara' itu tayamum. Ada yang mengatakan khamsatu asya, ada yang mengatakan khamsu khisalin. Ini sama dia, makna dia tidak akan mempengaruhi dia, tidak akan berubah dia. Kemudian ahaduha, katanya salah satu syaratnya itu adalah yang pertama wujudul udhri bi safarin au maradin. Maksudnya adalah adanya uzur. Berarti kan syarat pertama kita melakukan apa itu? Adanya uzur. Kemudian uzurnya itu dikarenakan apa? Bi safarin au maradin. Harful ba di sini ba-nya nama as-sababiyah. Jadi nama ba-nya ba sababiyah. Huruf harful ba itu kan banyak. Ada ba ilsaq, ada ba al-isti'anah, ada ba al-musahabah. Ada ba itu berab-tab'id, separuh. Ada ba itu yang seperti bernuan sababiyah itu. Ada ba itu yang bermakna muta'addi. Contohnya yang muta'addi itu dalam surah Al-Baqarah. Zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim. Ba di sana namanya ba ta'diyah namanya. Namanya ba ta'diyah. Melampaui yang butuh kepada objek. Jadi takdirnya itu aslinya itu adalah azhaballahu nurahum. Tapi Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah itu zahaba binurihim. Allah menggunakan lafaz zahaba binurihim. Makanya kita tahu fi'il zahaba tadi yang pertamanya itu lazim. Seharusnya dia menggunakan zahaba dengan ilah, tapi di sana tidak zahaballahu binurihim. Tapi Allah menggunakan zahaba dengan harful ba. Berarti bermakna azhaba, bukan zahabalah lazim. Jadi ba-nya di sana namanya ba ta'diyah. Ya. Nah, itulah jenis-jenis dari harful ba tadi. Nah, kalau kita melihat kepada pembahasan pembelajaran nahwu, huruf-huruf jar itu memiliki beberapa makna. Terkadang ada satu huruf jar itu yang maknanya sama dengan huruf jar yang lain. Itu maknanya. Terkadang ada lagi yang misalnya kalau untuk pemula belajar nahwu itu dia hanya diperkenalkan dengan makna asli dari huruf tersebut. Misalnya seperti min dimaknai dengan al-ibtidai, ya kan? Perawalan atau permulaan. Itu kan bagi yang pemula belajar nahwu. Bahwasanya min itu menunjukkan kepada permulaan. Tapi sebenarnya min itu masih banyak maknanya itu. Nah, begitu pula dengan huruf ba. Ba kalau aslinya dia mungkin bisa bermakna tab'id misalnya kan, separuh. Tapi nama itu atau ba itu mungkin bermakna musahabah mungkin. Tapi dia bisa memiliki banyak makna di selain bisa bermakna as-sina'ah bermakna terbuat. Misalnya
hadza khatamun min hadidin. Cincin ini terbuat dari besi. Berarti min as-sinaiyah. As-sinaiyah itu. Seperti itulah dia. Sekarang kita kembali kepada pelajaran. Wujudul udhri bi safarin au maradin. Disebabkan adanya dia itu bersafar atau dia marad. Atau karena dia itu sakit. Nah, ini syarat harus syarat diperbolehkan seseorang itu tayamum. Syarat pertamanya adalah adanya uzur. Cuman uzurnya dilihat dulu. Jangan semakin ada yang bilang saya uzur tanya. Ditanya uzur kamu apa gitu kan? Nah, rupanya uzurnya bukan safar, bukan pula sakit. Nah, berarti nanti tayamumnya tidak sah dia kan? Nah. Kemudian ats-tsani dukhulu waktu shalah. Jadi kalau kita mau bertayamum itu pas masuk waktu salat. Berbeda dengan wudu. Wudu itu kapanpun bisa. Kalau tayamum, khusus untuk tayamum itu ketika kita mau mengawali ibadah kita, contohnya seperti sholat, berarti nggak boleh kita misalnya 1 atau setengah jam lagi mau zuhur misalnya kan, kita bertayamum terlebih dahulu. Itu kan tidak memenuhi syaratnya. Karena syaratnya itu adalah dukhul waktu salat, masuknya waktu salat. Misalnya sudah azan orang kan, nah itu baru kita tayamum. Berbeda dengan yang namanya wudu dengan air ya kan. Kemudian fala yasihhu at-tayammumu laha qabla dukhuli waqtiha. Karena tayamum itu digunakan untuk sekali pemakaian. Ibaratnya apa tuh kalau dalam apa tuh tidak bisa berulang-ulang. Berbeda dengan wudu dengan air. Wudu dengan air selama tidak ada yang membatalkan, berarti wudu kita masih bisa dipakai. Salah si fulan hari ini sholat zuhur, kemudian wudunya itu masih ada, sejam kemudian masih ada, belum ada yang membatalkan. Dia mau baca Quran, berarti dia tidak perlu lagi berwudu lagi itu kan. Nah, itu dia. Jadi untuk dipakai tayamum misalnya kita kan yang jelas ini sholat fardu. Boleh nggak pakai sholat sunnah enggak? Kalau nanti ada tuh pembahasannya Bu, ada digabungkan nih niatnya nanti. Ya. Kalau digabungkan niatnya. Iya. Kalau perjalanan kan selama ini kita menganggap itu untuk hanya sholat fardu dan Dia bisa untuk salat nafilah juga bisa tayamum tersebut. Kemudian yang ketiga wastalis talabul ma'i ba'da dukhulil waqti bi nafsih, yaitu talabkan kami minta, menginginkan, tapi di sini adalah mencari air setelah masuknya waktu salat ya kan. Ini syarat yang ketiga. Datang muadzin, kemudian muadzin azan, berarti kan menandakan masuknya waktu salat ya kan. Tapi dia mencari-cari air tuh. Au biman adzina lahu fi talabih, atau dengan sesuatu yang diizinkan baginya fi talabihi, dalam mencarinya. Jadi waktu masuk salat dia cari terlebih dahulu apakah ada air atau tidak ya kan. Jadi jangan sampai tidak dulu, langsung aja dia tayamum. Ini bagi yang musafir nih kan. Kemudian faidlubul ma'a min rahlihi wa rifqatih, dan dia mencari atau minta air min rahlihi disebabkan karena perjalanannya, wa rifqatihi ya karena dia ada temannya. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Ini bagi seorang yang kena uzur nih, musafir misalnya kan. Fa in kana munfaridan nazara hawalaihi minal jihatil arba'a in kana mustawin minal ar. Kalau misalnya si fulan ini musafir, dia mau sholat sendiri, kemudian dia sendiri ya kan. Nah, dia apa yang harus dia lakukan? Dia cari air terlebih dahulu.
Fa in kana munfaridan, apabila dia itu sendiri, nazara hawalaihi, dia melihat ke sekitarnya, al jihatil arba', ke arah 4 sisi, timur, barat, apa ya kan. In kana mustawin minal ard, kalau dia itu di tanah yang datar misalnya kan, seperti kita ini kan. Nah, kita di sini kan, kita lihat dulu di utara, misalnya selatan, timur, barat, ya kan. Kita lihat terlebih dahulu apakah di sekitar itu ditemukan air atau tidak. Iya, kita lihat dulu kan. Jadi misalnya posisi kita safar, tidak semerta-merta, tidak langsung aja kita langsung tayamum aja lah, ya kan? Ya kan? Meskipun salah satu syarat dari tayamum itu adalah dikarenakan uzur dan uzurnya itu bisa jadi karena safar dan sakit, ya kan? Enggak, ini kan yang untuk musafir nih kan. Kalau sakit dia nanti minta tolong dia kan. Kemudian fa in kana fiha irtifa'un wal inkhifadun taraddada qadaran nadharihi. Kalau dia itu berada fir irtifa', di bukit atau di gunung, tanya kan. Wan khifad, atau di dataran rendah. Taraddada qadara nadharihi. Dia harus mengulangi semampunya untuk melihat. Jadi lihat sini. Ini bukan sekali aja, berarti berulang kali. Dilihat dia mencari air. Kalau posisinya itu berada di atas bukit atau di dataran rendah. Jadi mengulang, harus diulang-ulang sama dia. Diulangi semampu sejauh sejauh pandangannya. Misalnya diulang sebelah utara, enggak ya, diulang lagi. Nah, lihat ke timur enggak ada lagi. Nanti balik lagi dia, diulang lagi ke timur enggak ada. Sampai memang matanya itu melihat tidak ada, atau sampai dia tidak menjumpai air. Ini bagi yang musafir itu. Berbeda dengan yang apa namanya itu? Sakit, ya kan? Kalau sakit kan enggak mungkin dia kan. Kemudian warabi', dan yang keempat itu adalah ta'adzuru isti'malih. Maksudnya adalah uzur menggunakan air. Kan uzur menggunakan air itu kan tidak datang segitu aja, datang begitu saja. Penggunaannya. Uzur penggunaan air. Misal ayu alma bi an yakhafa man istimali min istimalil ma'i ala dhahabi nafsin aw manfaatin udwin. Maksudnya adalah dia takut menggunakan air itu menghilangkannya nyawanya, aw manfaatin udwin, atau memberi manfaat pada anggota badannya kan. Anggota badan ini yang kena uzur misalnya kan. Itu pertama dia takut membahayakan diri. Misalnya si dokter mengatakan, bapak, ibu misalnya kan, kepalanya kan berdarah. Kalau dikena air nanti bisa membuat luka yang baru, ya kan? Atau apalah, ya kan, bisa membahayakan diri misalnya kan. Iya. Misalnya banyak, pokoknya membahayakan dirinya kan. Berarti kalau kena air kepala ini, ya kan, nanti bisa berbahaya. Nah, Waalaikumsalam. Meskipun dia itu ada air, misalnya di rumahnya kan, otomatis di rumah ada WC, ada toilet, ada air, ya kan. Tapi karena membahayakan dirinya, misalnya kok tangannya kena apa, misalnya penyakit, bertambah lagi nanti penyakit, kok kepala misalnya apa, ya kan, bisa membahayakan dirinya, berarti dia itu tidak boleh menggunakan air. Ada uzurnya dia untuk menggunakan air, maka dia boleh bertayamum dia itu. Kemudian wa yadkhulu fil uzri ma law kana bi qurbihi ma'un. Kan masuknya dalam uzur ini, meskipun masuk wadkhulu fil uzur, dan dia itu masuk dalam perkara uzur, malau kana bi qurbihi maun, meskipun di dekatnya itu ada
air, yang sebagian tadi dikatakan tadi kan, di rumahnya ada air, tapi karena ada sesuatu yang menghalangi dia untuk menggunakan air tadi, maka dia tidak usah menggunakan air medianya, cukup dia tayamum untuk beribadah. Wa khaufa law qassadahu ala nafsihi min sab'in au aduwin. Atau dia takut sekiranya dia tujuannya Allah qasad tayamumnya itu bagi dirinya, itu takut bagi dirinya ada hewan buas. Ada hewan buas atau musuh. Maksudnya di sini adalah seseorang itu misalnya mau berwudu dengan air, ternyata air itu posisinya di luar rumahnya. Nah, dan sekitar rumahnya itu banyak hewan buas. Atau dia dalam keadaan perang. Kalau dia keluar dari persembunyiannya, nanti dia kena sniper misalkan, kena tembak, ya kan, kena bunuh dia. Nah, maka ini diperbolehkan untuk tidak menggunakan air, meskipun di luar itu ada air yang banyak. Gitu. Nah, ini syarat-syarat kenapa diperbolehkannya tayamum dan tidak dibolehkannya menggunakan air. Yang pertama adalah takutnya kepada membahayakan diri. Yang kedua adanya hewan buas atau musuh. Ya. Au ala malihi min syarikin au ghasibin. Atau baginya hartanya itu dari orang yang maling. Orang yang maliang. Au ghasib, orang yang merampas, ya kan? Nah, itu juga dia tidak boleh menggunakan air tersebut. Iya. Maksudnya adalah mungkin tuh airnya ini dari air curian atau rampasan. Iya. Bukan. Ini yang lain lagi, Bu. Ini au ala malihi atau ala mahli, atau bagi hartanya itu min syariqin, dari yang mencuri atau yang memaksa atau yang merampas. Jadi diperoleh, dia akan diambil. Ini beruduk ternyata airnya air curian atau airnya air bekas dirampas, ya kan, dirampok, ya kan. Maka di sini di mazhab Syafi'i ini tidak boleh dipakai. Karena kan untuk ibadah, ya kan. Ibadah itu harus yang halal, ya kan. Nanti digunakan yang haram, apa namanya itu? Enggak apa ibadah. Hah? Rusak nih ibadahnya itu. Bukan batal deh, ibadahnya rusak deh. Iya. Kalau dia mau sholat tetap bisa sholat tidak batal, cuman nilai ibadahnya rusak dia. Iya. Yang datang bos itu kan Sabwa. Kemudian ada lagi katanya wa yujaddu fi ba'd nusukhit matan fi hadza syarti ziyadatun ba'da ta'adzur isti'malihi wa hiya wa'wazuhu ba'da talab. I'waz ini adalah kesempitan. Jadi posisinya itu tidak dalam posisi yang lapang. Terjepit posisinya dia itu kan. Ba'da talab, setelah dia mencari itu. Ini di sebagian manuskrip ditambahkan, ada tambahannya selain dari yang tadi, ya kan. Nah, di kesempitan ba'da talab. Iya. Jadi kalau kita dalam keadaan safar itu jangan asal main tayamum aja, cari terlebih dahulu. Itu Rahmadi, antum jangan asal nikah aja, cari terlebih dahulu Rahmadi. Kalau tak sobok baru fulanah lah Rahmadi. Yeah. Kalau nak sobok ya fulanah kalau tak paso. Ala dicari tak sobok-sobok. Nah, jalan terakhir si fulanah kalau ya. Berarti tayamum ya. Berarti tayamum ya kan. Kemudian wal khamis
Dan yang kelima adalah at-turab at-tahir, debu yang bersih. Misalnya contohnya apa namanya tuh? Tanah tapi bekas karena cianjing kan. Itu tidak bisa, atau pasir misalnya kan. Bekasnya apa? Nanti tidak bisa itu dah. Ini harus at-turab tahir, debu yang suci. Iya. Untuk tayamum ya. Karena dia uzur safar katanya. Oh, untuk di pesawat. Itu yang namanya tadi wazu. Tapi kalau di mazhab Hambali itu ada juga benda jamat namanya. Yang jamat seperti apa? Ini bisa ya, di Hambali itu. Ya, bis di depannya itu. Berarti kita beralih dari mazhab ini ke mazhab yang lain gitu. Karena tadi mungkin bisa ada i'waz. Enggak ada. Enggak, ini kan Syafi'i ini. Ini kan Syafi'i kan? Di Imam Ahmad tuh atau di mazhab Hambali itu, apakah benda untuk dijadikan debu itu apakah harus wadahnya pasir aja atau tanah atau yang jamat? Jamat tuh di dinding apa kan? Kemudian tahu misalnya apa nama lantai apa kan apalah ya kan? Atau misalnya lemari model itu kan? Apakah harus mesti turab ya kan? Kan di hadis Nabi kan turab ya kan? Di sana di mazhab Hambali itu memperbolehkan karena akan asalnya kan debu yang suci gitu kan. Pasir. Iya, kalau turabnya kan kalau di sini kan at-turab at-tahir, artinya di sana kan debu yang berdebu lah. Apapun medianya yang menjadikan debu itu harus pasir bukan apa kan? Atau ini misalnya satu kan, kita lihat kalau ada debu ya kan, debu yang suci, tahir itu. Kalau terkadang berpindah mazhab itu, misalnya kalau memang sudah mendapatkan kesulitan, seperti kita tawaf, ya kan, di mazhab Syafi'i bersentuhan batal kan, padahal di tawaf di Ka'bah itu kita bercampur laki-laki dan perempuan. Berarti mazhab apa yang kita pakai kan? Kalau kita pakai tetap beralih, tetap berdiri di mazhab Syafi'i, nah selesai tawaf dah. Satu kali dia bersentuhan kok pulang lihat 7 kali keliling latih itu mah. Tak kapi dah. Berarti bisa kita pakai mazhabnya Hanafi itu. Hanafi itu bersyahwat atau tidak bersyahwat, wudunya tidak batal. Berarti kan beralih mazhab kita tu kan, mencari yang mudah. Boleh. Ya nak boleh tu bermudah-mudahan. Tapi dia bisa mampu, tapi mudah-mudahan. Ini bermudah-mudahan ya. Itu yang nak boleh ada. Kalau memangnya kondisinya terjepit, tidak ada apa, mungkin bisa beralih ke mazhab yang mempermudah, bukan bermudah-mudahan itu. Yang berarti yuridullah bikumul yusra. Memang Allah tu mempermudah kita, tapi jangan bermudah-mudahan itu. Boleh dalam permasalahan akidah kan bermudah-mudahan itu. Dalam masalah fikih pun ada rel ya kan. Bila berpindah dari satu mazhab ke mazhab yang lain. Misalnya di Syafi'i cukup saja kan, walau biasa pakai kau kan. Kau salah je. Misalnya masuk kalamak deknya saya. Berpindah mazhab ya kan. Kalau akidah ada isah. Kalau tanpa mazhab kita dalam beragama apa ya? Kalau ini jujur kita kan
kalau ini jujur, ibadah ritual ibadah dari ibadah solat sampai haji itu apalah, pasti kita nak akan lepas dari mazhab yang ampe itu kan. Bapaknya mengaku tidak bermazhab. Kita lihat saya misalnya kalau dia bersedekap model kah. Kau saya Syafi'i rumah. Kecilnya nak bermazhab. Kalau kan itu dulu ada yang aliran apa itu kan ya sampai kini lah mulai lunaknya. Ya, makruh dia, Bu. Ya. Tapi yang apa tu lah mulai apanya? Sebagiannya lah mulai apa kan? Ya di dalam apa? Di atas besar kan? Itu. Ada yang dalil di atas dada ya kan? Yang dada tu mereka entah mereka kan? Iya. Mana tak ada karena mereka kan? Ya kan? Kagak busin jutsu ya berubah ya. Lapeh. Kadang menganggap apa kan takbiratul ihram mereka kan. Enggak. Enggaknya adalah beliau tu ada dalilnya kan. Bukan ada uzur. Kan. Enggak. Kalau tu kan masuk permasalahan ibadah harus ada dalilnya kan. Kalau itu kan Maliki itu kan dia lepas takbiratul ihram itu kan dia, beliau beranggapan yang namanya solat itu takbiratul ihram itu lafaz Allahu Akbar. Bukannya tidak bersedekap. Kalau dalam ini perempuan nampak kakinya tak sah. Dalam mazhab Syafi'i ya harus tertutup itu. Yang boleh nampak itu, yang boleh nampak kaki itu masalah. Ada yang kena sallallahu alam tu masalah Hanafi itu. Tapi tidak nampak sudahlah. Tidak semuanya dah. Kalau pakai. Karena mereka mazhabnya Hanafi. Salah, kaki tangan besar. Iya. Jadi itu yang ada seperti itu yang. Iya. Kalau Syafi'i itu masya-Allah tu, Bu. Ketat itu. Kalau ingin menjadi Syafi'i itu len mah mungkin sulit. Iya, wanita wajib pakai cadar. Iya. Cuman kan klaim saja Bu. Ya seperti tadi kan, misalnya ngaku tidak bermazhab, pas takbiratul ihram suka mazhab aja contoh tu. Syafi'i kan dia pusat seketek kan? Mazhab tu lain pandangannya. Iya. Kemudian kalau Hanafi itu sininya agak di bawah pas iya, enggak pas apa dakek anamu tu pusar ya kan. Kalau Hambali agak ke bawahnya Ustaz. Dia apa tu dilipi sampai mazhab tu. Macam-macam dosen tu salatnya tu. Ada yang, tapi kalau yang Maliki yang la modern ni kini ke, yang kontemporer kini la mulai bersedekap. Ya. Ada dosen idat itu orang Saudi, mazhabnya Maliki. Lapeh tangan tu beliau. Ustaz saya. Iya, jadi ada dosen idat dulu. Tapi tak pernah bekerja sama beliau dah, karena waktu tu ada di syariah kan, beliau baru masuk majlis di idat. Latu aja beliau tu. Karena jadi imam biasa kan. Ya, ada orang Mesir kadang yang mazhab Hanafi di sikus saya tu. Ada yang dosen Saudi tu di bawah itu. Macam-macam tu, banyak tu. Kalau sesi itu kalau di Indonesia dia kan jadi imam mereka kan menyaksikan. Iya, kalau mereka tu yang faham itu. Itu membedakan antara orang yang berilmu tidak berilmu, Bu. Orang awam itu harus disebutkan agar Iya. berilmu itu Faham itu kan. Itu kan yang membedakan jadinya itu kan. Antara orang tu berilmu dan tidak berilmu. Kalau nak berilmu tu ni merasanya paling apa punya hantam saya kan. Nak penting dia apa kiri kanan dia. Padahal yang di dalam itu masih ada masalah khilafiyah itu. Nah, kemudian wal khamis wat turab tahir ai maksudnya adalah
debu yang suci itu tahuru ghairul munadda. Dia bersih, tidak berembun. Tidak berembun. Tidak berembun. Wa yasduqut tahiru bil maqsub. Tidak benar bersuci, tapi dikarenakan diambil paksa ya kan. Sama kayak tadi tayamum tadi kan. Ayahnya rampasan ya kan. Wa yasduqut tahir. Nah, ya, memang benar bersih objeknya itu bil maqsub, disertai dengan maqsub, dipaksa diambil ya kan. Yang diambil paksa. Kemudian wa turabi makbarah, dan yaitu debu tanah kuburan lam tumbash, yang belum digali itu. Lam tumbash ini belum digali. Hah? Kalau di sini sebutkan wa turabin tanah kuburan yang belum digali, misalnya bekas galian, misalkan kembali lubang tuh, orang tuh kan membuat nama dulu tuh lahat, lubang lahat tuh kan, kan diambil kan di kaluan tanah itu kan, bersih. Kalau di sini waturabin makbarah, dia boleh tanah kuburan lam tumbas, selama belum digali, jadi tanah galian. Iya, tanah kuburan tuh, tapi yang belum digali. Yang dari dalam digali itu mah, yang kaluan tuh kan. Iya, nak boleh ada. Kan lam was, yang bekas galian. Iya, ke tanah kuburan. Saya boleh misalnya yang di sekitarnya itu kan. Iya. Kalau ada debu yang bersih kan. Iya. Keramik kalau misalnya debu yang suci bisa. Ya, jadi tidak harus mesti turab dia itu kan. Hah? Kan lain orang kecebik kan. Iya, kalau untuk menghindari fitnah tak kayak itu kan, janganlah cari yang lain, media yang lain kan. Iya. Kalau berdasarkan kitab ini berarti memang disediakan tanahnya. Memang disediakan tanahnya. Disediakan tanah maksud Bu? Iya kan, ini tanah kuburan yang belum digali, ini tanah kirinya. Yang belum digali. Yang kita cari gitu. Ya misalnya kan. Yang kita sediakan sebelumnya. Belum, maksudnya bukan itu. Wa turabi makbarah, maksudnya turab yang suci itu adalah tanah kuburan lam tunbas, yang belum digali dah. Bukan kita mencari. Iya, dicari apa enggak. Misalnya mungkin ini bisa jadi dibolehkan bertayamum dengan tanah kuburan yang di sekitarannya. Lam tunbas. Jamat. Iya. Ini kan tanah juga. Cuman dia syaratnya tanah kuburan tapi belum digali. Iya. Ketemu dia kan, ada tanah di sekitar kuburan tuh. Boleh dia bertayamum. Iya. Dan juga meskipun kita safar tadi, tetap tadi juga harus cari dulu. Jangan asal-asalan kan? Saya safar langsung lam tunbas ini belum digali. Ya. Atau misal posisi safar, kita saya safar nih, tayamum aja lah. Padahal masjid ada aja itu kan. Pai misalnya kamaya kan. Kecuali memang tak doa daerah sekitaran Sinan baru bertayam khusus. Hah? Apa tuh? Sejauh mata memandang. Jadi kalau di posisinya di tanah yang datar, itu harus melihat dari 4 sisi dulu. Utara, selatan, timur, barat. Celek dulu. Ada nak sebelah sana aja. Itu kalau di buki, cari berjalan ya. Iya. Cari. Nak lalu sobok dah. Ada sobok ada kan. Berarti kalau nak sobok dia sampai arah tadi tu, baru dengan tayamum. Itu bagi musafir. Jadi
Kita musafir jangan bermudah-mudahan kan. Memang salah satu syarat dari apa? Memang musafir dan sakit tadi kan. Kemudian di sini wa yujadu fi ba'din nusakh ziyadatun fi hadha syart. Di sebagian manuskrip itu ada tambahannya pada bagian syaratnya lagi. Wa hiya alladzi lahu ghubarun, dan dia adalah debu. Fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yajus. Dia debu apabila dia itu bercampurnya dengan jissun. Jissun itu kapur itu. Kapur. Au ramal. Dengan pasir. Maka di sini lam yajus, tidak boleh katanya. Ya, debu bercampur dengan kapur atau dengan pasir, maka dia tidak boleh. Ini kalau pada asalnya turab itu kan tanah. Nah, kalau pasir itu misalnya berdebu, maka daya membolehkan. Ya, maksudnya di bawah tertanam apa kan? Itu tidak boleh dia itu. Kemudian dia bercampur dengan kapur. Kan ada batu-batu kapur kadang-kadang kan? Ya kan? Tanah itu kan ada yang batu bercampur kapur itu kan di dalamnya. Tidak boleh. Wah. Jissun. Jissun. Kapur. Atau ramal, pasir. Wa hadza muwafiqun lima qalahu an-Nawawi. Dan ini adalah sebagaimana sama dengan apa yang dikatakan Imam Nawawi dalam kitab beliau Syarhul Muhadzab At-Tashih, lakinnahu fi Rawdah. Ini berbeda lagi. Beliau kan Imam An-Nawawi banyak menulis kitab. Ya kan? Ada Syarhul Muhadzab, ada Tashih. Di dalam Syarhul Muhadzab wa Tashih tidak boleh. Ya kan? Lakinnahu fi Rawdah Talibin. Maksudnya itu mengatakan wal fatawa wa jawwaza dzalika. Jadi kalau ingin menjumpai itu, misalnya kalau ketemu di Muhadzab, Syarhul Muhadzab sama At-Tashih, berarti tidak boleh bertayamum dengan debu yang bercampur kapur dan pasir. Itu di kitab Syarhul Muhadzab sama Tashih. Tapi kalau di Rawdah Talibin dan wal Fatawa itu ujawaza zalika, diperbolehkan. Ada dua kitab yang tidak memperbolehkan, ada dua yang membolehkan bertayamum dengan debu yang bercampur dengan kapur atau dengan pasir, itu kan? Iya. Kemudian diambillah kesimpulan di sini, wa yasihhu tayammumu aidan bi ramlin fihi khubar. Dibolehkan bertayamum kalau di dalamnya itu ada debu. Pasir tapi di dalamnya ada debu, maka itu diperbolehkan. Mungkin bisa jadi turab itu tanah, mungkin bisa meliputi pasir dan yang lain, atau intinya adalah sesuatu yang menghasilkan debu yang suci itu. Mana Bu? Oh, belum lagi. Wa kharaja bi qauli musannif. Belum. Jadi di sini dibolehkan wa yasihhu tayammumu aidan bi ramlin fihi ghubar, dan dibolehkan juga bertayamum dengan tanah yang berisi dalamnya ghubar. Pasir yang berdebu. Pasir berdebu, ghubar. Naam. Kemudian di sini wa kharaja bi qauli musannif at-turab ghairuhu, dan selain dari ucapan musannif, turab itu selainnya. Kanurati wa suhaqah wa khazaf. Ini sama, nurah, suhaqah mananya, khazaf ini sama bermanakah kapur. Nurah, suhaqah sama, ketiga-tiga sama. Nurah, suhaqah, khazaf sama bermanakah kapur. Wa kharaja bit tahir an-najis. Ya, keluar dari kalimat tahir itu adalah najis. Lawan dari tahir itu najis. Wa ammat turabu al-musta'malu fala yasihu at-tayammum bih. Adapun tanah yang sudah dipakai itu, maka tidak sah bertayamum dengannya, bekas orang.
Ini tidak boleh dipakai itu. Hah? Intahat? Intaha? Naam. Nakhtim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.